Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dokter Gigi Sinta dan teman-teman. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dokter Gigi Sinta yang telah membimbing saya membahas jurnal reading saya, sehingga saya bisa hadir pada pagi hari ini untuk mempresentasikan hasil pembahasan jurnal reading saya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir secara virtual pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan jurnal reading saya yang berjudul Nasopalatin-Dakis. Kista ductus nasopalatinus atau Nasopalatin-Dakis adalah kista epitel dan non-odontogenik pada maksila yang paling umum terjadi. Selanjutnya kita akan singkat Nasopalatin-Dakis menjadi NPDC. NPDC ini memiliki beberapa nama lain diantaranya incisif canal kiss, kemudian Nasopalatin canal kiss, Nasopalatin kiss, anterior middle kiss, anterior middle palatin kiss, dan median alveolar kiss. NPDC ini lebih sering terjadi pada laki-laki berusia 40-60 tahun. Epidemiologi dari NPDC itu proliferasi spontan dari sisa-sisa sel-sel yang ada di ductus nasopalatinus. Gambaran klinis dari NPDC ini adalah berupa pembengkakan di anterior maxilla palatal yang fluktuatif, berbentuk oval, warna dengan mukosa, single, unilateral, namun kadang-kadang bisa juga bilateral. Sedangkan gambaran radiografis dari NPDC adalah berupa gambaran radiolucent total di midline anterior maxilla palatal, single, kemudian batas tepinya jelas, terkortikasi, dan kadang NPDC ini dapat menyebabkan displacement akar gigi. Kemudian NPDC ini jika kita kirim untuk pemeriksaan histopatologis, hasilnya itu akan menunjukkan adanya sel epitel squamous kolumnar, kuboid, ciliar, silinder, stratified, pseudostratified, sel goblet, atau kombinasi. Jadi biasanya hasilnya itu jenis selnya bervariasi. Namun yang paling sering ditemukan itu adalah berupa sel epitel squamous. Terdapat juga reaksi inflamasi kronis, yaitu limfosit dan sel plasma yang ditemukan pada dinding kista. Kemudian biasanya juga terdapat elemen struktural di dinding kista dari ductus nasopalatinus, seperti saraf perifer, arteri dan vena, mucus gland, dan jaringan adiposa. Terdapat beberapa gambaran radiolucent yang mirip dengan NPDC, dan ini bisa menjadi diagnosa banding dari NPDC itu sendiri. Yang pertama ada foramen incisivus. Foramen incisivus ini maknanya adalah dia sama-sama terletak di midline dan dekat dengan incisivus sentral atas. Namun perbedaannya, si foramen incisivus ini biasanya ukurannya lebih kecil jika dibandingkan dengan NPDC. Dia biasanya ukurannya kurang dari 1 cm. Yang kedua ada radicular kiss. Nah, radicular kiss ini persamaannya dengan NPDC, dia sama-sama berbatas jelas, terkortikasi, dan posisinya itu di dekat apex gigi incisivus sentral, jadi sama dengan NPDC. Namun bedanya kalau NPDC ini dia gigi incisivus sentral yang ada di dekatnya biasanya masih vital, sedangkan radicular kiss ini dia gigi incisivus sentralnya itu non vital. Kemudian yang ketiga ada granuloma periapikal. Persamaannya dengan NPDC, dia sama-sama berbatas jelas, namun bedanya si granuloma ini tidak terkortikasi. Perawatan dari kista ductus nasopalatinus atau NPDC ini sendiri yaitu pembedahan. Terdapat 2 pilihan pembedahan, yaitu bisa enukleasi dan marsupialisasi. Kita akan masuk ke laporan kasus yang ada di jurnal yang saya bahas. Jadi ada seorang laki-laki berusia 35 tahun datang ke klinik mengeluhkan adanya pembengkakan yang tidak nyeri di langit-langit, yang ukurannya berangsur-angsur membesar dalam 3 bulan terakhir. Kemudian pasien juga menyatakan bahwa gigi seri atasnya itu bergeser. Dan pada pasien ini tidak ada riwayat trauma. Berdasarkan pemeriksaan klinis, didapatkan pada pasien pembengkakan non-tender firm berbatas jelas di sisi kiri palatum durum anterior ke midline ke sisi kanan. Kemudian diagnosa sementara yang dibuat adalah kista periapikal karena berdasarkan pemeriksaan gigi incisivus sentralnya itu non vital. Diagnosa banding dari kasus pasien itu ada kista ductus nasopalatinus, central giant cell granuloma, dan kista nasoalveolar. Gambaran occlusal maxilla dari kasus pada jurnal.
Ditemukan gambaran radiolucen berbentuk bulat di antara gigi sentral pasien. Batasnya jelas, terkortikasi berukuran kurang lebih 2,5 cm, menyebabkan akar gigi incisifus sentral bergeser ke arah distal. Radiodiagnosanya yaitu kista ductus nasopalatinus. Perawatan yang dilakukan pada pasien ini adalah bedah enukleasi, kemudian dikirim untuk pemeriksaan histopatologi. Hasilnya menunjukkan terdapat epithelial squamous stratified, yaitu yang paling sering ditemukan pada kasus NPDC. Kasus pada jurnal ini membahas tentang NPDC yang terjadi pada seorang laki-laki berusia 35 tahun. Dia datang ke klinik gigi dengan keluhan terdapat pembengkakan tidak nyeri di palatum yang ukurannya berangsur-angsur membesar selama 3 bulan terakhir. Kemudian terdapat gigi 21 yang bergeser sehingga tumpang tindih dengan gigi di sebelahnya, yaitu gigi 11. Nah, temuan klinis ini sesuai dengan teori atau literatur yang mengatakan bahwa keluhan utama yang paling sering dilaporkan pada kasus NPDC itu adalah adanya pembengkakan tidak nyeri di daerah palatum anterior atau di maksila anterior. Kemudian bengkaknya biasanya tidak nyeri dan kadang-kadang dapat menyebabkan pergeseran gigi incisifus sentral. Pilihan perawatan yang dilakukan pada pasien ini adalah bedah enukleasi. Kemudian setelah dikirim untuk pemeriksaan histopatologis, hasilnya menunjukkan terdapat sel epithelial squamosa berlapis atau bertingkat. Hasil pemeriksaan ini mengkonfirmasi bahwa diagnosa dari kasus pasien itu adalah NPDC atau kista ductus nasopalatinus. Kita akan menginterpretasi gambaran foto oklusal maksila yang ada pada jurnal. Lokasi lesinya itu berada di midline anterior atas. Tepatnya posisinya ada di apex di antara akar gigi incisifus sentral kanan dan kiri di daerah kanal nasopalatinus atau kanal incisifus. Kemudian struktur internalnya total radiolucen unilokuler. Lesi ini meluas secara posterior sampai ke palatum durum dan ke lantai fossa, serta secara lateral dia meluas ke arah incisifus lateral kiri dan kanan. Jumlahnya 1, berukuran kurang lebih 2,5 cm. Bentuknya bulat, batasnya jelas dan terkortikasi, menimbulkan elevasi ringan pada lantai fossa nasal. Ini kita lihat lantai fossa nasalnya agak melengkung ke atas. Kemudian dia juga menyebabkan deviasi septum nasal. Deviasi septum nasalnya ke arah kanan. Bisa dilihat ya, ini ke arah kanan. Kemudian dia juga menyebabkan pergeseran akar incisifus sentral kanan dan kiri ke arah distal. Ini ya, ke arah distal semua bergesernya. Kemudian kita akan menganalisis atau membandingkan temuan radiografis, gambaran radiografis pada kasus atau pada jurnal dengan teori dan literatur yang ada. Pertama, lokasinya itu di midline anterior yang atas daerah kanal nasopalatinus. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa lokasi dari NPDC itu sendiri memang biasanya berpusat pada midline foramen atau kanal nasopalatinus. Struktur internalnya radiolucen sesuai ya dengan teori atau literatur yang ada. Lesi pada kasus ini dia meluas ke palatum durum serta lantai fossa nasal dan secara lateral ke daerah dekat incisifus lateral. Sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa biasanya NPDC ini itu meluas ke palatum durum atau secara lateral ke daerah incisifus lateral. Kemudian ukurannya 2,5 cm dan berjumlah 1, sesuai dengan literatur yang mengatakan bahwa lesi NPDC ini biasanya single dan ukurannya itu berkisar antara 6 mm sampai beberapa sentimeter. Bentuknya bulat sesuai dengan literatur yang mengatakan bahwa NPDC itu biasanya berbentuk bulat atau oval, namun kadang-kadang juga bisa berbentuk heart shaped. Batas lesi pada kasus itu jelas dan terkortikasi. Hal ini sesuai dengan literatur yang mengatakan bahwa tepi dari NPDC itu biasanya smooth, jelas dan terkortikasi. Pada kasus ini dia menyebabkan elevasi lantai fossa nasal seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian bergesernya akar incisifus sentral kanan dan kiri ke arah distal. Berdasarkan teori atau literatur dikatakan jika ukuran kista ini sangat besar, dia memang bisa menyebabkan pergeseran ke arah
superior lantai fosa nasalnya, dan secara lateral juga bisa menyebabkan pergeseran akar gigi incisifus sentral. Makanya di kasus jurnal tadi kita temukan temuan klinis gigi 21 itu bergeser sehingga tumpang tindih dengan gigi 11. Itu karena disebabkan kista ductus nasopalatinus menyebabkan pergeseran akar gigi 11 dan 21. Diagnosa banding dari NPDC yang ada pada kasus di jurnal yang saya bahas bisa giant cell granuloma, median palatal kyst, dan kista nasoalveolar atau nasolabial. Kita akan bahas satu-satu karakteristiknya sehingga bisa kita bedakan dengan gambar NPDC pada foto. Untuk median palatal kyst, lokasinya biasanya di midline palatum durum sebelah posterior dari kanal incisivus, sedangkan kista ductus nasopalatinus itu biasanya letaknya di midline palatum durum di sebelah posterior dari apikal gigi incisivus sentral, tepatnya di kanal incisivus. Nah, sedangkan si median palatal kyst itu letaknya bisa lebih posterior dari incisif kanal. Untuk central giant cell granuloma biasa lebih sering terjadi di mandibula. Jadi jelas bisa dibedakan ya berdasarkan lokasinya si central giant cell granuloma dan median palatal kyst dari NPDC. Kista nasolabial atau nasoalveolar, nah ini posisinya biasanya di daerah sayap nasal. Jadi posisinya sudah sampai ke sayap nasal. Sedangkan kista ductus nasopalatinus itu jarang, dia hanya biasanya jika meluas menyebabkan elevasi dari lantai fosa nasal. Untuk struktur internal semuanya sama, yaitu radiolucent. Berdasarkan struktur internal sulit untuk membedakan antara kista ductus nasopalatinus, median palatal kyst, central giant cell granuloma, dan kista nasoalveolar atau nasolabial ini. Perluasan dari kista ductus nasopalatinus atau NPDC seperti yang saya jelaskan tadi, dia secara posterior meluas ke palatum durum, sedangkan secara lateral dia meluas ke incisivus lateral. Sedangkan median palatal kyst dia biasanya meluas sampai ke rongga hidung. Central giant cell granuloma dia bervariasi, sedangkan kista nasolabial atau nasoalveolar meluasnya mencapai lantai fosa nasal. Berdasarkan perluasan ini juga sulit untuk membedakan NPDC dengan diagnosa bandingnya. Jumlahnya juga semuanya sama, biasanya sama single. Untuk ukuran NPDC biasanya 6 mm sampai berapa cm. Median palatal kyst, central giant cell granuloma itu sangat bervariasi ukurannya, dan kista nasolabial atau nasoalveolar 2 sampai 5 cm. Bentuknya NPDC itu bulat atau oval, namun kadang-kadang heart shape. Sedangkan median palatal kyst, central giant cell granuloma, kista nasolabial, nasoalveolar itu bulat atau oval. Tapi juga kadang-kadang central giant cell granuloma itu bentuknya tidak beraturan. Nah, dari batas NPDC itu batasnya jelas dan terkortikasi, sedangkan median palatal kyst itu batasnya berbeda, yaitu sclerotic border. Jadi kita bisa membedakan di sini antara NPDC dan median palatal kyst. Central giant cell granuloma jika non agresif dia berbatas jelas, kalau agresif batasnya tidak jelas. Dan poinnya adalah central giant cell granuloma ini dia tidak terkortikasi, jadi bisa dibedakan dari NPDC ya. Sedangkan gambaran di foto jurnal kita itu terkortikasi. Kista nasolabial atau nasoalveolar dia berbatas jelas. Poin terakhir itu tentang efek. Nah, efek ini juga rata-rata sama. Lesi bisa menyebabkan pergeseran akar gigi incisivus sentral, elevasi lantai fosa nasal sama dengan median palatal kyst juga, begitu juga dengan central giant cell granuloma. Terus kista nasoalveolar juga bisa menyebabkan pergeseran lantai fosa nasal. Poinnya untuk membedakan si NPDC dengan diagnosa banding tadi itu ada di lokasi dan batas. Kesimpulan dari pembahasan jurnal kita pada pagi hari ini, gambaran klinis dari NPDC itu adalah bengkak tidak nyeri di palatum durum yang ukurannya berangsur-angsur membesar. Gambaran radiografis dari NPDC pada kasus itu sesuai dengan literatur yang ada, yaitu berupa gambaran radiolucent total unilokuler berbatas jelas dengan tepi radiopak atau terkortikasi. Dia menyebabkan pergeseran gigi incisivus sentral ke arah distal dan menyebabkan
elevasi ringan lantai fosa nasal. Sampai di sini dulu presentasi saya pada pagi hari ini. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya bersedia.